Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry dengan NIM 191041750, kelas pagi C Manajemen, Prodi Manajemen, dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran internasional. Apa itu strategi pemasaran internasional? Manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya melewati batas-batas lebih dari suatu negara atau ruang lingkup domestik. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Contohnya, PT Indofood yang produk Indomie-nya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas, yakni pasar internasional, sehingga perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Contohnya, brand telepon genggam seperti Nokia menggunakan manajemen pemasaran internasional karena kekuatan perusahaannya sudah melampaui jumlah konsumen yang ada di wilayah domestik brand Nokia, yakni Finlandia yang hanya berpenduduk kurang lebih 4 juta jiwa. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional yaitu perusahaan importir, perusahaan eksportir, dan perusahaan multinasional. Perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, menggunakan cara perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Konsep bisnis dalam negeri cenderung pada bagaimana mensejahterakan rakyat dan cenderung memiliki jarak kekuasaan yang jauh antara pemimpin dan bawahannya atau pekerja. Sedangkan di luar negeri, mengembangkan budaya organisasi dengan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal yang melibatkan orang-orang di lingkungan Partai Komunis yang disebut sistem dua kendali. Tahap menjadi pemasaran internasional. Untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming international tidaklah terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, non-foreign marketing, 2. Foreign marketing, 3. Regular foreign marketing, dan yang terakhir, global marketing operation. Langkah strategis memasuki pasar internasional. Untuk mengembangkan strategi memasuki pasar internasional atau go internasional, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis lingkungan internasional. 2. Penetapan tujuan dan kebijakan. 3. Sasaran pasar internasional. 4. Program pemasaran. 5. Organisasi pemasaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Sasaran pasar internasional. Proses penetapan pasar sasaran pada dasarnya berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial yang memiliki sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut. 1. Pilihan negara seleksi awal atau faktor umum dan produk. Negara sasaran prospektif. 2. Estimasi potensi pasar atau negara potensi pasar tinggi. Estimasi potensi penjualan untuk produk perusahaan atau produk kompetisi dan struktur pasar. Pasar sasaran atau identifikasi segmen pasar. Optimalisasi pasar sasaran.
Pasar internasional. Secara umum, segmentasi pasar internasional adalah berdasarkan aspek geografis, nasional, regional, maupun global. Kelompok pasar Eropa antara lain ada EFTA, Comecon. Kelompok pasar Timur antara lain ada OAPE, Arab Common Market. Kelompok pasar Asia, Jepang, Cina, ASEAN, AFTA. Kelompok pasar Amerika Utara ada US, Kanada, maupun NAFTA. Kelompok pasar Amerika Latin ada ANCOM, CACM, CARICOM, dan lainnya. Kelompok pasar Afrika ada ECOWAS, CAUA, AMEU, dan yang terakhir IACU. Strategi memasuki pasar internasional. Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah ekspor atau pasif maupun aktif. 2. Lisensi. 3. Joint venture atau konsorsia, manajemen dan manufaktur. Dan yang terakhir, direct investment. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.